pada pembelajaran kimia. Bagaimana ya kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang silakan anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar nasi, gambar ubi jala, dan juga gambar jagung. Nah, tahukah anak-anak ternyata nasi, jagung, dan juga ubi jalar tinggi akan kandungan karbohidrat loh. Apa sih itu karbohidrat? Penasaran? Nah, pada hari ini kita akan mempelajarinya bersama-sama tentang makromolekul karbohidrat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi struktur karbohidrat, menentukan golongan karbohidrat, menjelaskan sifat-sifat karbohidrat, dan menganalisis fungsi karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa makromolekul yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat adalah hasil sintesis CO2 dan H2O dengan bantuan sinar matahari dan zat hijau daun atau klorofil melalui fotosintesis. Karbohidrat ini merupakan senyawa organik yang memiliki rumus senyawa CnH2nOn. Nah, nama karbohidrat berasal dari karbon yang berarti mengandung unsur karbon dan hidrat yang berarti air. Nah, berikut adalah contoh makanan yang tinggi kandungan karbohidrat selain ubi jalar, nasi, dan juga jagung, yaitu ada pisang, kurma, apel, jeruk, kacang merah, kentang, dan roti gandum. Kemudian kita masuk ke struktur karbohidrat. Yang pertama yaitu struktur rantai terbuka, adalah struktur panjang dari sebuah molekul karbohidrat. Contoh. Kemudian yang kedua, struktur hemiasetal adalah struktur yang terbentuk ketika molekul monosakarida mengalami reaksi intramolekul. Contoh. Kemudian yang ketiga, struktur Haworth, yaitu yang menggambar bentuk dari cincin penorisa. Contoh. Kemudian kita masuk ke penggolongan karbohidrat. Nah, karbohidrat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu monosakarida, polisakarida, dan juga disakarida. Nah, yang pertama yaitu monosakarida, yaitu mengandung gugus hidroksil atau min OH yang banyak sehingga disebut juga dengan polihidroksi. Nah, monosakarida adalah gula yang paling sederhana dengan rumus molekul CH2ON. Nah, berikut adalah jenis monosakarida. Yang pertama yaitu glukosa. Nah, contohnya itu terdapat pada madu, buah anggur, dan juga gula merah. Kemudian yang kedua, fruktosa. Contohnya itu terdapat pada gula pasir dan juga sari buah. Kemudian jenis yang ketiga yaitu galaktosa. Ini tidak terdapat di alam bebas. Kemudian yang keempat yaitu pentosa, juga tidak terdapat di alam bebas. Nah, jenis yang kedua dari karbohidrat yaitu polisakarida, yang dimana tersusun atas banyak molekul monosakarida dengan rumus umum C6H10O5N. Nah, polisakarida dibentuk melalui polimerisasi kondensasi. Golongan polisakarida yaitu homopolisakarida dan heterolisakarida, di mana homopolisakarida mengandung jenis monomer yang mana contohnya adalah yang pertama amilum yang sedikit larut di air dingin dan daya reduksinya itu sangat kecil. Yang kedua, glikogen, di mana mudah larut dalam air panas dan dapat mereduksi larutan Fehling. Yang ketiga, selulosa, di mana tidak larut dalam air tetapi larut dalam sweat jar. Dan pada
Dan pada heteropolisakarida itu mengandung 2 jenis lebih monomer, contohnya adalah kitin. Kemudian jenis karbohidrat yang ketiga yaitu disakarida. Nah, di mana juga disebut dengan digosakarida. Nah, disakarida merupakan senyawa yang terdiri dari 2 molekul monosakarida dengan rumus umum C12H22O11 dan digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama maltose. Nah, terbentuk dari 2 glukosa. Nah, maltose ini adalah hasil antara dalam proses hidrolisis amilum dengan asam maupun enzim. Yang kedua yaitu laktosa, terbentuk dari glukosa dan galaktosa. Contohnya itu terdapat pada susu sapi. Kemudian yang ketiga yaitu sukrosa, terbentuk dari glukosa dan fruktosa. Contohnya itu terdapat pada gula pasir, aren, dan juga madu. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat karbohidrat. Nah, yang pertama yaitu pada suhu kamar karbohidrat ini berwujud padat dengan warna putih atau putih kecoklatan. Kemudian yang kedua, karbohidrat monosakarida dan oligosakarida dapat larut dalam air maupun etanol, tetapi tidak dapat larut di dalam cairan organik, misalnya eter, kloropom, dan benzena. Kemudian yang ketiga, monosakarida dan disakarida memiliki rasa khas, yaitu terasa manis. Nah, kemudian yang keempat, tingkat kemanisan karbohidrat secara umum, yaitu yang paling manis adalah disakarida, kemudian monosakarida, dan polisakarida yang paling rendah. Kemudian yang kelima, bersifat optis aktif atau dapat memutar cahaya terpolarisasi. Kemudian yang keenam, monosakarida adalah molekul yang tidak dapat diuraikan dan merupakan pembentuk oligosakarida dan polisakarida. Nah, yang ketujuh, disakarida adalah gabungan dari 2 molekul monosakarida. Yang kedelapan, jika dipanaskan dengan asam kuat yang pekat dapat mengalami reaksi dehidrasi, yaitu reaksi pelepasan molekul air. Yang terakhir, sifat yang terakhir yaitu bereaksi dengan asam membentuk senyawa ester. Kemudian kita masuk ke fungsi karbohidrat. Fungsi yang pertama yaitu sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua, sebagai pemberi rasa manis pada makanan, khususnya monosakarida dan disakarida. Yang ketiga yaitu penghemat protein. Yang keempat, pengatur metabolisme lemak. Yang kelima, membantu pengeluaran feses. Yang keenam, pembentuk makhluk hidup. Yang ketujuh, menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Yang kedelapan, membantu proses penyerapan kalsium. Nah, sekarang silakan anak-anak kerjakan latihan yang telah Ibu buatkan di Google Form. Nah, linknya ada di deskripsi video ini. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu. Dan jangan lupa dikerjakan ya latihan yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.